Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Forum Tanah Air. Halo semuanya, semua anggota Forum Tanah Air di seluruh Indonesia dan rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Kami di sini bersama Mbak Ida Kusdianti sebagai Sekjen Forum Tanah Air. Bersama Mbak Iskun dari DPP Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi. Kita hari ini pengen berbincang-bincang bersama Mbak Ida sebagai Sekjen tentang Forum Tanah Air. Iya, betul. Mungkin apa yang baru saja dilakukan untuk tentunya rakyat. Iya, menyikapi kondisi dan situasi saat ini. Yang memang FTA harus selalu up to date. Satu, yang kedua harus ikut terjun dalam perjuangan, pergerakan, edukasi dan menyampaikan ide dan gagasan untuk rakyat pada umumnya. Mbak Ida, akhir-akhir ini kegiatan apa dari Forum Tanah Air yang sudah dilakukan yang kira-kira bisa membantu rakyat banyak untuk kebaikan mereka semuanya? Oke, bismillah ya untuk semuanya, teman-teman, rekan-rekan sahabat yang ada di seluruh Indonesia, seluruh provinsi, anggota FTA, dan saya salam hormat juga untuk ketua kita, Bapak Tata Cassandra, dan juga seluruh dan juga diaspora, Ibu, dan juga Mas Doni sebagai ketua harian. Sayang ya hari ini sudah pulang. Dan seluruh teman-teman diaspora yang ada di 22 negara, betul? 5 benua? 5 benua dan beberapa banyak provinsi, seluruh provinsi sudah ada kita. 200, kurang lebih 200 kabupaten kota. Yes. Mari Mbak Ida sampaikan apa yang akhir-akhir dilakukan untuk perjuangan rakyat. Monggo silakan, di mana dan kapan? Monggo silakan Mbak Ida. Setelah kita kemarin waktu bulan September itu loh Mbak Iskun, kita adakan diskusi dan dialog dengan banyak tokoh di Grand Kemang yang memang yang bikin heboh 2 kali, dan sampai sekarang kita belum tahu endingnya seperti apa. Karena memang pelakunya juga tidak di-up ke publik oleh kepolisian, tapi oke lah, nggak apa-apa. Nanti kita follow up itu. Kita akan follow up itu, tapi jangan dipikir FTA tidak akan memfollow up apa yang sudah terjadi terhadap FTA di Grand Kemang. Nah, persekusi ya? Iya. Terhadap para tokoh yang hadir undangan pada saat itu. Ya. Kita akan follow up itu sampai sejauh mana dan endingnya seperti apa. Nah, menyikapi kondisi dan situasi saat ini yang memang sekarang panas. Panas sama memanas ya, Mbak Iskun. Terutama tentang apa itu Mbak Ida? Ada yang PSN sih sebetulnya. PSN dan memang beberapa isu yang besar, tapi yang lebih banyak sekarang kita soroti adalah tentang PSN. PSN itu kan yang sudah kita up itu pertama ada di Banten. Alhamdulillah FTA juga sudah berhasil masuk ke atas yang sudah bisa mengedukasi. Itu menginisiasi atau membersamai Mbak Ida? Membersamai. Membersamai. Support ya, artinya support. Support dan yang lebih penting kita support mereka warga setempat, kita support pergerakannya dan kita support untuk mau bicara secara gamblang sendiri dan bergerak. Kita hanya support saja tentang permasalahan mereka tentunya. Yang mereka rasakan tentunya kan? Tentu ya, betul. Yang mereka rasakan dan yang mereka terima. Kita harus support itu. Nah, untuk menyikapi itu semua, ini kan seharusnya roadshow itu kan sudah kita lakukan beberapa bulan lalu. Tapi karena memang kondisi itu mendesak, kita adakan roadshow lagi kemarin. Satu ke Karawang, yang kedua ke Bandung, yang terakhir di sini Jogja ya. Jogja, tempat asli sih ini kediaman Mbak Iskun. Enak banget, nanti kapan-kapan kita kesini ya. Sini lagi. Oke, boleh, silakan monggo. Kapan saja. Di PIK 2 sebetulnya kemarin itu pada tanggal 8 loh Mbak. 8 itu kan serentak ya, deklarasi gerakan rakyat anti oligarki. Kenapa FTA tidak membersamai di Banten? Karena kita punya tugas untuk mensupport dan membersamai kasus
isu masalah yang sedang terjadi di Karawang, Karawang. dan itu tidak pernah tersentuh oleh orang lain. Karena kalau Banten tentunya Banten sudah iya, udah sangat viral dan sudah udah sangat viral. diperjuangkan dari awal ya. Sudah diperjuangkan dari awal, dan alhamdulillah FTA juga ikut serta di sana. Ya. Sekarang ini yang belum tersentuh ya. Ya, kita belum tersentuh mana nih daerah, emang kita kan tugasnya memang memberikan edukasi kepada rakyat, mendorong dari bawah supaya rakyat itu lebih cerdas terhadap kehidupannya masing-masing dan apa yang mereka rasakan. Iya betul. Dan kita mendorong dari bawah gitu loh. Ayo, soalnya saat ini memang yang diperlukan adalah arus bawah. Betul nggak Mbak? Betul. Arus bawah yang kita untuk memperjuangkan dirinya. Betul. Haknya. Kemarin pada tanggal 8 itu kita membersamai di Karawang, itu nelayan, ada 10 kelompok nelayan. 10 kelompok nelayan Cilamaya, Karawang, yang itu sedang sudah melakukan class action di pengadilan negeri. Itu sudah 5 kali sidang. Dan memang sudah ada hasilnya Mbak Ida? Belum. Oh belum. Makanya itu kita coba support mereka ya. Mendorong pengadilan mereka untuk memberikan satu rasa keadilan terhadap masyarakat ya. Iya betul. Selain itu juga kita mensupport nelayan-nelayan itu untuk jangan hanya di lip service gitu untuk mendorong mendukung class action itu, tapi turun ke bawah gitu. Kita coba lihat, kita tidak bisa bicara kalau kita tidak melihat sendiri. Kita tidak bisa berpikir terus memberikan solusi kalau kita juga tidak melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Nah, kemarin FTA ya walaupun taruhlah nelayannya yang tadinya rencananya itu 400 Mbak Iskun, 400 nelayan, tapi karena ada intimidasi. Jadi aparat, ada juga intimidasi ya dari aparat, preman atau apa Mbak Ida? Aparat ya. Oke. Dari aparat hingga sampai hanya ada kurang lebih 50 atau 60 orang yang hadir, tapi sudah cukup lah. Cukup mewakili. Nah, kita selain kita coba berikan edukasi, terus support harus bagaimana, kita juga turun ke lapangan, kita melihat langsung seperti apa laut Cilamaya. Betul. Kondisinya bagaimana Mbak Ida di sana? Menyedihkan Mbak Iskun. Ada apa itu? Ada apa? Dari muara itu sudah terjadi pendangkalan laut. Pendangkalan laut artinya kapal nelayan nggak bisa dong? Nggak bisa. Oke. Satu, kapal nelayan itu sudah tidak bisa secara banyak ada di sana karena memang satu, ombaknya besar karena dangkal kan. Yang kedua itu air laut itu seperti kopi susu. Tahu kopi susu? Oh iya. Berarti artinya habitat laut ikan itu sudah tidak bisa ada di sana, nggak ada. Berkurang ya, atau dia pindah tempat? Makanya itu. Pindahnya kemana Mbak Adia? 7 mil ke tengah. Berarti ke tengah laut, hampir laut. Iya. Bebas ya? Iya, 7 mil ke sana. Terus itu dampaknya kepada nelayan apa Mbak Ida? Ya jelas lah. Itu kan para nelayan itu, taruhlah nelayan berapa sih? Iya, hasilnya. Sebentar tuh nelayan juga kapal itu bukan punya sendiri. Sewa kapalnya. Oke. Terus beli solarnya seperti apa? Solar. Yang tadinya biasanya mencapainya hanya berapa kilometer di bibir pantai, dari bibir pantai itu mendapatkan penghasilan, sekarang harus jauh ke sana. Otomatis solarnya bertambah. Solar bertambah. Jam terbang, jam mencari ikannya bertambah juga. Jam hasilnya sedikit. Hasilnya lebih sedikit. Karena memang terburu sama waktu. Berarti dampaknya sangat signifikan ya. Sangat banget gitu. Dari laut yang harusnya untuk kemakmuran rakyat nelayan, sekarang ini kan berkurang. Berkurangnya kurang jauh. Menciptakan kemiskinan dong. Lah, itu dia masalahnya. Taruhlah seperti ini. Misalnya nelayan itu sewa per hari 80.000. 80.000 per hari ya. Beli solar misalnya berapa ya? 50. Ya, katakan misalnya 50. Dari sini pagi nyampe ke sana berapa jam ya? Terus dapat ikan enggak? Dapat ikan misalnya sedikit, begitu pulang sudah sore dapat ikan sedikit, dijual, taruh dapat misalnya 200.000 ya. Iya. Dipotong buat solar, dipotong buat nelayan. Buat sewa. Sisa yang dibawa ke rumah berapa?
50.000 hanya seharian. Itu berapa orang? Kan tidak sendirian mereka Iya, tentunya. Tidak Ada sendirian. 1-2 orang temennya, begitu kan Betul. pastinya. Itu barang-barang Itu kelompok. nelayan kecil dengan perahu compreng yang Ya. kecil juga itu ya. Iya. Nah, itu berarti Yang, rakyat yang kalau kita, nelayan yang pas bawah ya itu. betul, yang kalau kita sebut mah kapal klotok tuh yang Nah, ya, gitu loh. compreng ya. Compreng namanya ya. Ya. Nah, itu dia. Kalau Makanya- sana mungkin klotok ya, kalau sini compreng namanya. Nah, itu dia makanya kita coba edukasi mereka. Ayo, sekarang kita sudah Perjuangkan tahu. Itu nasibmu. tahun berapa coba? Dari Dari tahun berapa? dari 2018, Mbak. dari 2018 perjuangannya Sampai sekarang belum ada hasil. belum ada hasil, masih Maka- nol. Masih nol. Nah, makanya FTA hadir untuk rakyat. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. apa yang dibersamai FTA dalam perjuangan ini bisa membuahkan hasil ya, Mbak. Ya, Tentu sedikit FTA banyak. akan terus mengawal ini ya. Terus Bismillah akan ngawal. Kita coba karena memang FTA hadir untuk itu ya. Ya, betul. FTA hadir untuk rakyat, FTA hadir untuk mengedukasi rakyat, FTA hadir untuk menyadarkan rakyat bahwa rakyat punya hak penuh atas suaranya, Betul. punya hak penuh atas dirinya, Mm-mm. dan punya hak penuh atas kemerdekaan daerahnya. Dan mereka adalah rakyat Indonesia Ya. yang mempunyai hak yang Hak sama yang dengan sama siapapun dengan juga, dengan para pemimpin, Iya, dengan para konglomerat, betul. dengan para orang-orang Ya. kaya di ibu kota iya. tentunya, atau di Karena kota-kota besar. Karena memang mereka tinggal di situ itu kan sudah jauh-jauh beberapa tahun yang lalu ya. tinggal Ya, di tentunya situ. mempunyai hak dan kewajiban yang sama Betul. tentunya. Ketika hak suara, hak hidup yang hak- sama. hak hidup dan penghidupan itu disadari Ya, oleh betul. mereka, otomatis mereka itu bisa memperjuangkan kehidupannya, betul. Ya, betul. Jadi tidak harus dititipkan kepada orang-orang. Ya, benar. Ya, saya tidak menitipkan kehidupan rezeki, maaf ya. Tidak menitipkan nasib kepada Anda. Contohnya apa? Suara saya adalah suara saya. Saya tidak menitipkan suara saya kepada Anda untuk diselewengkan, betul. Betul. Ketika rakyat itu menyadari itu, maka mereka akan memperjuangkan nasibnya sendiri. Betul. Itu FTA. Mbak Ida, artinya apa namanya? Dia kan memiliki keluarga, suami, istri, anak Betul. yang dihidupinya. Ya. Kalau penghasilannya sangat minim, bagaimana kualitas dari anak mereka, keluarga banyak mereka? sekali efeknya, ya kan? Ini Banyak menciptakan sekali kebodohan juga ya, tidak hanya kemiskinan ya. ya, menciptakan Kebodohan. kebodohan kalau dari segi entah ya kalau misalnya ada stunting atau tidak, kita tidak melihat ke sana, tapi yang jelas menciptakan kebodohan juga karena memang sekolah mungkin ya gimana sih dengan dana yang hanya sedikit dibagi-bagi gitu kan. Ya situlah itu Karawang yang baru kita tahu kemarin pada tanggal 8 Januari, padahal kejadian itu sudah jauh-jauh hari dari tahun 2018. Halau pemerintah di mana? Coba Mbak Ida sampaikan, Ya, apa halo. yang harus dilakukan? Pemerintah di mana? Hadirmu tidak ada loh di Karawang. Hadir untuk Kalaupun misalnya ada yang komen gini, PLTG itu penting untuk rakyat. Iya, penting. tapi jangan menggusur. Tapi jangan mengambil hak rakyat. Jangan merusak ekosistem, jangan merusak ekologi, jangan merusak lingkungan. Please, silakan. Anda bekerja kan untuk memakmurkan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, tapi jangan menindas rakyat. Itu kan harusnya. Mungkin Mbak Ida sebagai penutup, pesan yang sangat harus dilakukan baik itu rakyat maupun pemerintah daerah terutama. Ya, apa yang pesan mau disampaikan Mbak Ida? Untuk rakyat, jangan pernah capek lelah untuk berjuang. Jangan pernah takut untuk bersuara sekalipun intimidasi terus dilakukan. Terus jangan pernah merasa diri kami orang daerah tidak apa-apanya. No, orang kota tidak akan pernah ada ketika orang daerah juga tidak ada. Benar, karena itu penyangga ya. Nah, untuk pemerintah, Anda bekerja untuk rakyat, diamanahi oleh rakyat, diberikan hak ya, dititipi suara oleh rakyat. Jadi lakukan apa yang menjadi tugas Anda secara konstitusi untuk rakyat. Oke. Baik untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintah pusat. FTA akan mengawal sampai masalah ini selesai. Sampai tuntas tentunya, Ya. sampai hak rakyat ini bisa diperjuangkan. Kami tidak akan bekerja setengah-setengah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi